Kakek, akhirnya kau kembali. Kakek, ada apa denganmu? Siapa yang melukaimu? Ingatlah untuk berbicara. Sembunyikanlah. Jangan pernah memperlihatkan diri. Lu Banji. Apa ini? Kakek tua. Cepat katakan di mana Lu Banjin selanjutnya. Jangan kira kau tidak mengatakannya. Aku tidak akan menemukan Lu Banjing. Ambil ingatannya untukku. Baiklah. Kau ini sampah. Bagaimana kau bisa menghancurkan dirimu sendiri? Bukan kakak perempuan guruku. Aroma benda tua ini begitu kuat dalam memoriku, namun langsung hilang begitu saja saat aku anemia. Kau sembunyikan buku itu di mana? Tidak benar, ku dengar dia punya cucu laki-laki. Kemana dia pergi? Jangan-jangan dia memberikan perintah kepala aliran kepada anak muda itu. Perintah kepala aliran tidak ditemukan. Tidak seorang pun bisa memasuki Gunung Xiaogu. Perhitungan yang cerdik, orang tua. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk apa kita biarkan dia hidup? Bunuh saja dia. Ah, buku yang akan saya bicarakan hari ini adalah tentang kisah Xiao Yu, penerus Luban. Langit dan bumi luas, seakan ada yang meminta, mencari keadilan di antara langit dan bumi. Bos bilang departemen instalasi masih kekurangan satu orang. Kenapa aku tidak merasakan napasnya? Aku sendirian, sangat takut. Kakak, jangan tinggalkan aku. Bagaimana kalau kau tetap di sini menemani aku? Ah, untung hantu perempuan itu takut sinar matahari, jadi dia tertipu. Terima kasih banyak, Kak Jie. Adik, kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, tadi aku mendengar suara di sini. Langsung ke sini. Cepat pergi. Benar saja, teknik ini berbeda dengan aliran Tao. Cara kerja pelelang di Seinru, hantu perempuan yang sangat ganas. Orang ini sebenarnya mengalami apa? Kau bilang di lokasi pembangunanku ada hantu perempuan. Adik, kau harus membantuku. Tenang saja. Menyelidiki kasus ini adalah tugasku. Tapi, hantu perempuan ini dendamnya sangat besar. Jika tidak bisa menemukan tempat asalnya, aku juga tidak yakin bisa mengalahkannya. Lalu, apa yang bisa kubantu? Berikan aku satu set gambar bangunan besar di lokasi konstruksi ini. Aku perlu melihat tata letak detailnya di sini. Sebentar, akan kuambilkan untukmu. Ternyata ini formasi Bawasen. Tidak heran begitu ganas dan penuh amarah. Nanti pasti akan menimbulkan bencana besar. Budak setengah jin katanya sudah lama hilang, ya? Benar, Lu Banjing juga dikenal sebagai Kuan Yimen. Dan buku itu terbagi menjadi dua jilid. Jilid atas membahas tentang arsitektur dan feng shui, mantra dan bahasa rahasia. Jilid bawah sebagian besar berisi ilmu sihir orang Han. Sekarang sudah hilang. Jadi, adik laki-laki, kau sangat mengerti ilmu ini ya?
Aku juga hanya mendengarnya dari orang lain, Nenek. Mendengarmu berkata seperti itu, adikku, aku khawatir proyek konstruksi ini akan gagal. Tenang saja, Tuan, selama ada aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Oh, kalau begitu, semuanya kupercayakan padamu, adik. Oh ya, saya masih punya beberapa dokumen di rumah. Saya akan mengambilkannya untukmu sekarang. Siapa sebenarnya dia? Siapa aku sebenarnya? Begini, yang kau cari adalah catatan Luban. Apa yang kau katakan? Jangan pura-pura, langkah kakimu sebelumnya dan teknik kunci Luban untuk menutup pintu, jelas itu adalah teknik Luban. Bagaimana kau tidak tahu semua ini? Apakah kematian kakekku ada hubungannya denganmu? Kakek. Tidak kenal, tidak apa-apa. Qin Luban memang sangat menarik perhatianku. Jadi aku masih perlu kerja samamu. Sumo, aduh. Semoga kau bisa bertahan lebih lama. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Rohnya ternyata ada di Wang Wanli ini. Boruto diliputi 3 api. Sekarang jika kita mematikan apinya saat kembali, kita akan selesai. Dada. Cahaya bulan. Aku kepanasan. Terakhir kali di rumahku, dia bilang, masih pura-pura tidak tahu. Sekarang aku adalah wanitamu. Kau bisa memberitahuku. Di bawah gedungmu. Melihatmu juga tidak seperti menyukaiku. Mengapa kau menyakitiku? Aku dibunuh oleh Oda Ichiro. Dan aku dikendalikan olehnya lagi. Tentang hari-hari kecil itu tadi. Nama saya Huang Sihui. 3 bulan lalu kau memberitahuku. Pak Manajer, bagaimana dengan janji Bapak padaku? Sihui. Sekarang ini sulit sekali untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Tapi aku benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Oh, benarkah? Kalau begitu, bisakah kau menjanjikan satu hal padaku? Katamu kau menginginkanku? Kau melakukan apa? Kau memang begitu, astaga. Aduh, lepaskan aku. Kakak, baiklah, kenapa tidak lari? Zilin, lepaskan aku. Kalian berdua tahan mereka dengan baik. Nanti giliran kalian mengantre. Mengantre, hahaha, mengantre. Lepaskan aku. Zilin, Zilin, ampunilah aku, Ziling. Halo. Tuan Su, Tuan Su. Urusan dengan Ichiro Oda belum selesai juga. Oh, sedang saya urus. Jika sudah lewat waktu, kalian pergi saja menemani anakku bermain game. Hehe. Kakak Lee masih antre. Jangan melepaskannya, akan mengganggu urusan Tuan Su. Kita semua akan mati. Waktunya tiba, tendang dia. Ahahaha.
Tuan Su mengatakan, putri yang lahir di bulan Yin dan Yin sekarang menentukan lokasi kios di lokasi konstruksi. Proyek properti ini akan berjalan lancar. Laris manis. Itu. Untuk berjaga-jaga, lebih aman jika tetap meninggalkan cermin. Hahaha. Haha. Bagus sekali, cepatlah panjat. Tolong, aduh aduh aduh. Aduh 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 aduh. Besok ada orang yang akan datang untuk memeriksa. Pasti harus membawa mayatnya ke atas, tahu kan? Aku pergi, kau langsung di punggungku. Benar-benar tanpa pantangan ya. Dia menyembunyikannya, seharusnya dia yang mati di tangan kita. Ah, jangan. Ah, tunggu aku, tunggu aku. Hahaha, hahaha, ah. Ah, bukan urusanku, bukan urusanku. Dulu aku yang menyuruhmu melakukan hal yang kotor itu. Benar-benar bukan urusanku. Ah, hari ini kau harus mati. Balas dendam untukku. Jika ingin membalas dendam, mengapa harus tenang? Yu Tian Yuze, keluar kau. Adik, kau tahu tidak wanita di sampingmu ini? Minggir, orang itu yang sesat. Jangan terburu-buru, ini pesanan pertamaku hari ini. Aku akan memberikanmu harga murah untuk hantu wanita yang menempel padamu. Tenang saja, aku tidak punya waktu untuk basa-basi. Jangan pergi, diskon 50% pun boleh. Fei Tian, kau kenapa terburu-buru sekali? Terima kasih, aku sudah menemukan penerus Lu Banjin. Tepat di belakang kita. Selama kita menangkapnya, kita bisa menemukan Lu Banjin. Itu sangat tepat. Sepatutnya begitu. Tenang saja, saya akan memberitahu Tuan Su. Bagus. Kau sudah melakukan dengan baik, sayang sekali. Ketahuannya terlalu cepat. Astaga. Ada yang meninggal. Ah. Ini tidak bisa kubiarkan kau makan. Rugi besar, bagaimana aku harus melakukannya? Pergi. Jiwa raksasa tanah akhir. Keluar, keluar. Anak laki-laki ini saja. Dilihat dari manapun, dia tidak seperti Lu Ban Chaoren. Mari kita lihat kemampuannya dulu. Kalian makan terlalu banyak, nak. Jangan balas dendam untukku. Ayah. Ayah. Kakak laki-laki, kau sudah bangun. Ini di mana? Aku melihatmu pingsan, jadi aku bertindak sendiri membawamu pulang ke rumahku.
Maaf. Tadi aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Kakak, bolehkah aku ikut denganmu? Jangan panggil aku kakak. Namaku Xiao Yuan. Kita manusia dan hantu, jalannya berbeda. Kau, gadis kecil, pergilah, aku juga ingin. Tapi aku merasa ada kekuatan di dunia ini yang menahan aku di sini. Benar-benar tidak bisa. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan tulang jenazahmu telah diganggu orang. Segala sesuatu memiliki takdirnya. Pergilah. Kemana? Berapa lama aku tidak sadarkan diri? Sekitar 1 jam. Sependek itu? Diurus secepat itu? Cepat, pergi ke tempat pemakaman. Lubang kuburannya sudah ditutup tanah. Benar saja, ada orang yang sudah bertindak. Manusia takut pada kematian yang mendadak. Hantu takut pada kematian yang panjang. Jenazahmu telah dikenai ilmu terlarang. Itulah mengapa kau tak bisa membunuhnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku akan mencoba menggali jenazahmu. Semoga aku bisa menyelamatkanmu. Ah, ada apa denganmu? Cepat lari. Ah, ah. Bagaimana bisa seperti ini? Seseorang telah mencampur tulangmu dengan darah 49 jenis hewan lalu menguburnya bersamaan. Membentuk formasi pengunci jiwa. Ingin membuatmu selamanya tidak bisa kembali. Jika kau memaksa untuk menggali, kau akan hancur berkeping-keping. Mengapa mereka melakukan ini? Aku juga tidak tahu. Tapi lawan kita adalah Luban. Tidak ada yang menganggap enteng lawan yang tidak sederhana. Xiao Yu, bisakah kau memecahkan formasi ini? Aku hanya mendapatkan strategi terbaik dari kitab Luban. Sedangkan cara memecahkannya, strategi terburuknya sudah lama kutemukan. Lalu, di mana rencana terburuknya? Aku juga tidak tahu. Sejak kakek meninggal, ia menjadi tak dikenal. Maaf ya, aku telah menyebutkan hal yang menyedihkan bagimu. Tidak apa-apa, setidaknya kali ini turun gunung, kita menemukan pembunuh kakek. Sudah ada petunjuknya? Belum, tapi mereka yang melakukan itu adalah orang-orang itu. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Mungkin aku bisa membantumu. Kau hantu perempuan lemah, jangan ikut campur dan membuat masalah. Tapi aku ingin membantumu. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku jika aku kejam. HMPH. Kentang yang terkutuk dan kesepian itu pasti akan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Haruskah aku pergi? Bagaimana jika ada petunjuk tentang kakek? Bos, kau mencariku, Bagaimana urusan di Banyu Biru? Bos, aku sudah menyelesaikannya. Cepatlah. Aku yang akan melakukannya, karena aku tidak terlalu cekatan. Pergi. Apakah Ichiro Oda sudah ditemukan? Belum, tetapi saya memeriksa rekaman CCTV kemarin, dan menemukan 2 orang yang mencurigakan. Menurut pengamatan saya, salah satu dari mereka tampaknya memiliki kemampuan tertentu. Kotak Luban. Cepat cari mereka. Saya akan segera mencarinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Sushi Property telah mengambil alih banyak proyek dengan harga murah. Tanpa kecuali, semua proyek ini memiliki orang-orang yang meninggal secara misterius. Kompleks apartemen Bisui Yuan adalah salah satunya. Kenapa kamu lagi? Sial, kamu sebenarnya siapa? Ada apa kau kemari, Zhang Jin, petugas dari kantor perwakilan Gunung Mau di Suzhou. Saya Xiao Yuan. Jadi, kau juga menyadari ada masalah dengan gedung ini. Aura jahatnya bahkan lebih kuat daripada di kuburan massal. Jika kau takut, sekarang masih sempat pergi. Aku takut kau menghalangi jalan rezekiku. Apakah kau melihatnya? Melihatnya, dia pasti masih mengejar di dalam gedung. Aduh, aduh. Halo.
Tempat ini menakutkan sekali, tapi pulang dengan tangan kosong begini, Tuan Su pasti tidak akan melepaskanku. Aku sudah bertekad. Su Yan juga sedang mencarinya. Anak itu, jangan-jangan benar-benar ada hubungannya dengan Luban. Ini adalah garis meridian akhir. Memiliki kemampuan untuk sementara mengendalikan waktu. Sama seperti kalian, Ali tahu menggunakan garis meridian akhir untuk menyegel peti mati. Hei, kau bertanggung jawab atas rerumputan rendah. Aku bertanggung jawab atas rerumputan tinggi. Kenapa aku yang harus bertanggung jawab atas rumput yang rendah? Karena kamu lebih tampan. Kalau kau mengatakannya seperti itu, aku juga merasa itu masuk akal. Keren. Saat ini aku belum mengetahui detail tentang hantu getaran. Mungkin di ruang jaga kita bisa menemukan petunjuk. Ah, sial, hantu apa ini? Siang hari di tempat itu lebih gelap daripada malam hari. Ya, Chen Qiang, Chen Guoming, Jia Zhengyi. Jia Zhengyi ini. Pria yang tadi di kubu itu. Astaga, kacamataku mana? Ah, saya punya 7 foto di tangan saya. Di dinding hanya ada 6 foto. 2 fotoku di mana? Nona Souru. Feng Mo Fei. Siapa? Ah, tempat terpencil seperti ini, apa mungkin ada petunjuk? Lagi pula, tempat parkir yang begitu luas, kok tidak ada satu mobil pun? Ada 4 orang ya? Yang ini akan kubantu selesaikan, Kak.
Kau harus menambah uangnya. Hati-hati, di sini ada hantu. Sangat berbahaya. Sudah selesai. Bayarlah, jangan sok hebat. Dia itu pembunuh iblis. Cepat, cari mayatnya dan lakukan bekam. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Ah, Sunyi Kun ada di sini. Cepat. Astaga, hantu ini kok berat sekali sih. Keturunan Luban. Omong kosong. Kau keturunan Luban, bukannya keturunan Lu Zisen. Baiklah, baiklah, hanya hantu yang akan membantumu. Terakhir. Tanggal 3 Oktober hari ini adalah hari pertamaku bekerja di grup Su. Semua orang sangat menyayangiku. Tanggal 4 November hari ini perusahaan melakukan penawaran. Perusahaan tidak memperhatikan, tapi bos malah sangat senang. Itu pelelangan proyek. Harga awal 500 juta, 550 juta, 650 juta, 700 juta. Terjemahan, terjemahkan sekali. Terjemahkan 2 kali, terjemahkan 3 kali. Baik, setuju. Tanggal 8 Desember hari ini, seorang wartawan yang mengaku dari kantor berita menemukan saya, meminta saya membantunya mengumpulkan bukti kejahatan Susi. Zhang Tiansheng. Saya serahkan hal ini kepada manajer Fang. Kerjasama yang menyenangkan. Manajer Zheng, karena berani mencuri data perusahaan. Tangkap dia untukku, atau jangan bersikap jujur. Kemari. Manajer Zheng, ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Kalian berani sekali. Cepat katakan, siapa yang mendukungmu datang? Kumohon lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Apakah kau ingin mencari masalah? Minumlah hukuman. Cepat katakan. Katakanlah, aku tidak sabar. Semua sudah lupa. Tuan Su, dia tidak mau bicara. Bunuh saja. Mayatnya dibuang ke taman air. Membunuhmu terlalu sayang. Lah. Lagi pula harus mati juga. Tuan muda menikmati dulu saja. Ha. Ha. Ah. Nama keluarga Jin, nama keluarga Jin, nama keluarga Liu. Tentara penjaga makam yang jahat. Ada apa ini?
Kenapa sudah menunggu begitu lama, belum kembali juga? Raja-raja hantu meninggalkannya di sini. Ah, sial. Nyawa ini akan melayang di sini. Bulan ginseng, burung ginseng, tikus Lu Fan membunuh jiwa. Ah, tidak bisa lagi. 1 detik lagi dan aku tidak akan sanggup. Menang. Pergilah bersama dia. Dia sama sepertiku. Apa kemungkinannya? Perjalanan ini benar-benar tidak menguntungkan. Aduh. Aku tidak membawa pengaman. Sialan kau. Setelah menikmati semuanya, kau ingin mengingkari hutang. Ya, apa yang kalian bicarakan? Ya, aku keluar sebentar. Hampir saja nyawaku melayang di sini. Setidaknya ganti rugi biaya pengobatan. Ada apa dengan orang ini? Jangan pura-pura kecelakaan. Ada apa dengannya? Ini luka yang baru saja kudapatkan. Rumahku di dekat sini. Maukah kau ke rumahku? Baik. Aduh, berat sekali. Aduh, susah sekali. Aduh, ibu tersayang. Tidak menyangka formasi 7 pembunuhanku bisa dihancurkan oleh kedua orang ini. Tapi begini juga bagus. Aku tidak perlu lagi mencari mereka. Dia terkena racun lembab. Ini benda berenergi yin. Harus dinetralisir dengan benda berenergi yang. Apa itu benda berenergi yang? Rahasia langit tak boleh diungkap. Ambilkan aku cangkir. Terima kasih. Kau mau yang mana? Cangkir kecil itu saja sudah cukup. Saya tidak punya gelas kecil di sini. Di sini hanya ada gelas sedang, besar, dan ekstra besar. Mau yang mana? Gelas kecil saja. Ini jelas-jelas gelas sedang. Apa ini? Daun emas. Ada apa? Ini air kencing. Banyak sekali kejadian di perjalanan ini. Apakah ini ada hubungannya dengan kematian kakek saya? Sekarang semua petunjuk mengarah pada kata pengantar, mengungkap penipuannya, menghancurkan bisnisnya. Dia tidak akan melapor ke kantor hukum. Daripada menunggu kematian, lebih baik bertindak lebih awal. Zhang Jing, kita pergi ke kantor polisi. Kakak susah payah kabur. Kau hari ini malah menyuruhku mati dalam bisnis ini, Jia King. Kukatakan kalian para pendeta tahu. Sangat takut mati. Orang mati karena harta. Burung mati karena makanan. Tim layanan mengizinkan garis 51. Hujan rintik-rintik. Ada orang yang meninggalkan catatan di pintu. Ini adalah... Ini dia. Bagaimana cara menuju ke sana? Peta menunjukkan untuk naik lift. Kurasa tidak macet. Aku tetap akan naik tangga. Silakan kalau kau mau naik tangga. Aku akan naik lift. Dadah. Jelas-jelas bangunan komersial dan hunian. Kenapa privasinya seperti ini? Apakah kau kenal si Bao? Ternyata dia lulusan jurusan sastra yang diinginkan oleh Luban.
Ternyata dia juga termasuk orang yang berani mengambil risiko. Jalan khusus penyandang disabilitas bukanlah pilihan, baik secara vertikal maupun horizontal, semuanya bisa dikontrol. Artinya, seluruh tangga merupakan satu kesatuan yang utuh. Penglihatan manusia seringkali memengaruhi perasaan. Arah datangnya angin seharusnya bisa kulihat sendiri. Ini dia. Lift tua ini kok lampunya nggak nyala? Kok masih nggak nyala sih? Ses. Hahaha. Ah, wah, ini di mana sih? Aku sebenarnya tidak ingin mengatakannya begitu cepat. Kau harus menyalahkan kakak seniorku yang bodoh itu. Itu kau. Bagaimana dengan temanmu? Ah, aku juga sedang mencarinya. Kalau tidak, tidak baik, tidak boleh membiarkan Suyan menemukannya lebih dulu. Aku harus segera pergi. Jangan pergi, aku tidak akan menembak. Pergi saja, bawa aku. Apakah dia masih hidup? Sepertinya hanya ketakutan saja. Kenapa kartu aksesnya ada di dada orang gemuk itu? Untungnya aku tidak ikut, kawan. Kawan, mau bermain denganku? Tentu saja. Saudaraku, benda di lehermu itu, boleh kulihat. Kalau kau mau, silakan ambil saja. Temani aku bermain game. Game apa? Bagaimana kalau kita masukkan kepalamu ke dalam bola kulit ini? Orang gila, kenapa kau juga bilang aku gila? Aku bukan orang gila, semua orang yang bilang aku gila harus mati. Tidak bisa ditebas. Hmm, ah, sakit sekali. Apa ini? Tanking, aku dalam masalah. Sial, kau tidak ada sinyal sih. Kendalikan pernapasanmu, tenangkan pikiranmu, biarkan detak jantung berubah. Sudah pergi?
Ku tangkap kau, ku tangkap kau. Hmm, kepalamu sangat cocok dijadikan bola. Apa kekuatan aneh ini? Dingin sekali, cepat. Selama masih ada lemak, tidak ada perlindungan, menyerang jantung. Kejam sekali. Kan sudah kukatakan, aku bisa melindungimu. Di depan sana adalah kantor Su Yuan. Kau sebaiknya pergi. Keadaanmu sekarang bahkan aku pun bisa mengalahkanmu. Kau berlaga kuat untuk apa? Kau masih mengikutiku. Nanti kalau terjadi sesuatu, aku tidak akan melindungimu. Kalau sudah makan, nanti tidak akan sakit lagi. Kedua anak ini mirip dengan pria gemuk tadi. Jangan-jangan ini keluarga Suyan. Aku ingat kakek pernah berkata, di antara pasukan Luban, ada sihir rahasia yang bisa menghidupkan orang mati. Dia akan berubah menjadi monster, bukan? Bagaimana kalian bisa masuk, Suyan? Itu kamu? Tidak kusangka kau sendiri yang datang. Benar-benar surga membantu saya. Dan kau siapa? Oh, hantu perempuan di kompleks pertokoan itu, HMPH. Kartu akses. Bagaimana kalian bisa mendapatkan kartu aksesnya? Apa yang kalian lakukan pada anakku? Apakah kau yakin itu anakmu? Dia anakku. Cepat katakan, kau melakukan ini agar mereka tetap hidup. Jadi mereka diubah menjadi monster dengan sihir jahat. Katakan bukan monster. Jika aku punya rencana rahasia Lu Banjing, anak-anakku tidak akan menjadi seperti ini. Rencana rahasia Lu Banjing, apakah kematian ayahku ada hubungannya denganmu? Orang tua itu meninggal tanpa memberitahuku di mana rencana rahasia Lu Banjing berada. Jika aku harus memilih antara Lu Wenlin, anakku tidak akan menjadi monster. Semua salahnya. Kembalikan nyawa anakku. Kembalikan nyawa anakku. Kekuatan bertarungku jika 5.000. Kekuatan bertarungnya setidaknya 10.000 lebih. Dengan kekuatanmu yang sedikit itu, kau bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Bagaimana mungkin? Biar kau lihat apa itu keadilan sejati. Xiao Yu, cepat pergi. Anak kecil seperti kalian berani juga muncul untuk membersihkan nama. Lihat bagaimana aku akan membuat kalian lenyap. Siwi. Mau kabur, San Yuan? Wakil Ketua Siwi, hadapi aku. Pasangan kekasih yang bodoh dan menyedihkan. Aku telah mendapatkan perintah dari pemimpin sekte, maka akan kuantar kalian ke neraka. Ah. Xiao Yu, cepat lari. Ibu, anakku, aku sangat kesakitan. Kalau kau kumakan, kau tak akan kesakitan lagi. Xiao Yu berani menghitung-hitung aku. Fugui, lari. Ah, tendaku terjebak. Tolong aku. Tuan Gitar. Masih ada satu lagi di sebelah kanan. Haruskah aku menyelamatkannya? Tetapi dia meninggal. Petunjuknya terputus. Tidak apa-apa, menyelamatkan orang butuh uang.
Apakah kakekmu? Apakah kamu yang membunuhnya? Kau ingin tahu? Gunung Xiaowu. Gunung Xiaowu. Aduh. Silakan pergi saja. Ingat Xiao Yuan. Kenapa kau ada di sini? Xiao Yu masih di dalam. Cepatlah selamatkan dia. Ah, sedang tergila-gila. Jika sudah terlanjur jatuh cinta, maka tak akan bisa lepas lagi. Lalu bagaimana? Lihatlah kekuatan surga dan bumi. Pedang. Ya. Ah, Xiao Yuan, kenapa belum keluar? Aku tidak bisa bertahan lagi. Xiao Yuan, di sini ternyata semua burung beo. Cepat keluar, gerbangnya akan ditutup. Aku menangkapmu. Jangan coba lari. Jangan menangis. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa, syukurlah. Si Hui, ada apa denganmu? Oh, lihat, ini siapa? Kakak senior. Kau juga mengalami ini. Akhirnya mau ngapain sih? Jangan takut, kakak senior. Bukankah kekuatanmu selalu di atasku? Ah, aku sudah lama sekali menunggu kesempatan ini. Ceritakan padaku rahasia batu hati Pulau Xiaogu. Aku masih bisa mengampunimu. Aku tidak tahu apa-apa. Jangan berpura-pura. Aku tahu selama ini kau selalu mencari inti luban untuk menyelamatkan anakmu. Tapi, tahukah kau tentang anakmu? Oleh siapa dia dibunuh? Kau yang membunuh anakku. Sialan, sialan. Memang juniormu, aku. Seandainya aku tidak membunuhnya. Bagaimana kau bisa dengan sungguh-sungguh membantuku mencari buku itu? Ah, hahaha. Haha, kejam sekali. Aduh, kakak senior. Berbicara tentang kekejaman. Aku mungkin bahkan belum sampai separuh kekejamanmu. Selama bertahun-tahun ini, kau mengumpulkan kekayaan. Apakah aku perlu menjelaskan satu persatu semua kejahatan yang telah kau perbuat? Su Yan mencari Xiao Yuan karena kitab luban. Dan Xiao Yuan adalah kunci untuk memasuki Gunung Xiaogu. Kitab luban itu hanya mungkin ada di Gunung Xiaogu. Aku punya ayam rebus kecap ini. Makanlah. Sabarlah. Aku bukannya membantu secara cuma-cuma. Sekarang kau.
Totalnya berhutang padaku. 100.030 yuan. Tidak punya uang? Hei, jangan-jangan kau mau menunggak hutang? Aku masih punya satu bisnis besar lagi. Apa kau kira ada hal baik darimu? Aku berencana pergi ke Xiao Gusan. Xiao Gusan apa? Belum pernah mendengarnya. Kau tahu di mana itu? Aku belum belajar. Ah, benar. Sebelumnya di Gedung Su, aku bertemu seseorang. Dia juga sedang mencarimu. Cari aku. Kau bisa melihat jelas penampilannya. Tapi dia memberi saya perasaan yang sangat berbahaya. Kita bertemu dengannya. Xiao Yun, kau lihat ini apa? Ini peta Pulau Xiaogu. Astaga, terlalu palsu. Ini benar-benar palsu. Kematian kakek saya mungkin ada hubungannya dengan rahasia Xiao Wusheng. Aku tidak tertarik. Sejak kecil aku yatim piatu. Aku sama sekali tidak mengerti perasaan seperti kalian. Aku hanya mengakui ini. Ah, kalau begitu sepertinya aku harus mencari Luban King sendiri. Luban Jin. Apakah benda itu berharga? Bukan hanya berharga. Ini benar-benar harta karun langka. Ini, aku pergi juga tidak apa-apa. Tapi sebelumnya harus dibicarakan. Aku membantumu. Utangmu padaku dihitung terpisah. Xiao Yuan, kali ini kau bisa membawaku. Bisa. Lalu kau akan menurut, HMPH. Menurutimu, kita tidak akan pergi. HMPH. Jangan bercanda. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Tenang saja. Kalau begitu, bawalah ini. Ini jimat keselamatan yang selalu kubawa. Sudah larut, ayo, kau istirahat dulu saja. Tunggu kabar baik dari kami. Ini masih jam berapa sih? Tidak ada satupun mobil. Tunggu sebentar lagi. Kalau tidak, kau berniat berjalan kaki atau bagaimana? Hai, ini dia. Pak, 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 ini, pak. Itu, bisakah saya ikut? Kau mau ke Xiaogusan? Kudengar tempat itu sudah terbengkalai selama bertahun-tahun, dan sangat angker. Aku tidak berani pergi. Hei, tuan, tolong bantu saya, tolong. Tidak masalah soal uang. Naiklah. Tuan, ada apa? Mungkin aku mulai panik. Turun dan periksa. Rumah kita di mana? Seharusnya tidak jauh dari Gunung Xiaowu, kan? Yuyu. Ponselku tidak ada sinyal. Sama sekali tidak bisa menentukan posisi kita sekarang. Bintang utara berada di sebelah utara bumi, dan searah dengan Gunung Xiaowu. Kita ikuti jalan ini, pasti bisa menemukan Gunung Xiaowu. Kau tidak merasa tiba-tiba menjadi sangat sunyi? Suara serangga dan nyamuk saja tidak ada. Memang sangat berbahaya, hati-hati. Itu hantu pemakan. Minggir, dia, habisi saja dia, langsung, pelan-pelan. Hantu pemakan adalah hantu yang hidup berkelompok. Hahaha. Aduh, hampir saja.
Untung saja hantu penakut tidak akan meninggalkan rumah hantunya sendiri. Belum diputuskan. Gunung Wu begitu berbahaya. Sepertinya ada rahasia besar di dalamnya. Kau pergi dulu saja. Datang melawan, kita hadang. Air datang, kita bendung. Lambat sedikit. Apa ini? Dia murid. Ada penjelasannya? Ini adalah pedang salju Sueju dari aliran Luban kami. Jika nekat menerobos, pasti mati. Lalu bagaimana kita masuk? Apa ini? Ada apa denganmu? Jangan bicara. Apa ini? Kakak perempuan menghilang. Ayo pergi. Tidak heran selama bertahun-tahun tidak ada yang menemukan tempat ini. Ternyata kaulah kuncinya untuk memasuki Gunung Xiaogu. Sepertinya ini tempatnya. Kenapa kakek memberikan kunci untuk membuka Gunung Xiaogu kepadaku? Jangan-jangan Roluban benar-benar ada di sini. Awan gelap dan guntur menggelegar. Perjalanan ini sangat berbahaya. Udara dinginnya agak berat. Lebih baik berhati-hati. Kita beri tanda sepanjang jalan, supaya kita tidak tersesat. Ayo. Kak Zhou. Kita terus berputar-putar. Hai. Aku tahu. Nyonya hantu. Kultivasi surga dan bumi. Mantra lingkaran langit dan bumi. Kultivasimu juga tidak terlalu bagus. Tidak mungkin. Bukankah ini lebih kuat darinya? Lihat saja. Bukannya gumpalan kayu ini tidak bisa melakukan apapun. Benda peninggalan leluhur, digunakan untuk menunjukkan jalan, iya. Untuk apa batu-batu ini? Batu penanda waktu. Apa maksudnya? Jika suatu keluarga tidak memiliki keturunan lagi, maka cocokkan dengan batu-batu ini. Beritahu orang yang datang, tidak ada salah paham. Tunggu. Kenapa semuanya terlihat? Desa ini tidak ada orang yang masih hidup. Ada bau darah. Rumah itu. Bau darahnya sangat menyengat dari rumah itu. Xiaoyu. Ini seharusnya adalah orang-orang di desa sebelumnya. Tidak tahu apa penyebabnya, kakek menghilang sebelumnya. Ya, desa ini sama sekali tidak berpenghuni. Hati-hati. Salju belum membeku. Benar. Kenapa lagi menghilang lama sekali? Kita cari terpisah. Yuki adalah yang baru. Apakah pintunya terkunci dari dalam? Aku ingin melihat apa yang mengacak-acak tubuhku. Jangan-jangan orang ini baru saja menjadi mayat hidup. Astaga, paman. Lepaskan. Aduh. Seseorang pergi. Pergi. Aku. Lepaskan. Lepaskan. Seseorang pergi, lepaskan. Kau. Lepaskan dia, apa kau tidak apa-apa? Aku akan melangkah maju lagi. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Lan Zhan, bahaya. Cepat pergi. Kau. Apakah kau pernah bertemu denganku di suatu tempat? Aku tidak mengenalmu. Mau kemana? Tunggu dulu. Orang ini gila. Lebih baik berhati-hati. Tapi kenapa dia memberi saya perasaan yang sangat familiar?
Lebih baik tidak usah ikut campur. Cari pohonnya dulu. Suara ini, dari Hong Sihui. Sepatu hancur. Kau halangi dia. Aku akan mencari Huang Sihui. Singkirkan. Apakah kau Zhang Daoling? Bukan aku. Apakah kau Zhang Daoling? Kau lihat aku. Lihat aku. Mau tidur sama siapa lagi aku? Zhang Daoling. Kau tahu bagaimana aku dan ibuku selama ini? Zhang Daoling, ibuku meninggal karena sakit. Sebelum meninggal, beliau terus memanggil namamu. Sihui. Sihui. Lebih buruk. Kakak laki-laki. Baiklah. Bukankah aku sudah memintamu untuk tidak memanggilku kakak laki-laki? Tolong aku. Kau harus bertahan. Aku akan segera menyembuhkan lukamu. Sial. Berbahaya. Jiwa dan raga kacau. Rasanya seperti ada 3 jiwa di tubuhku. Kakak laki-laki bukannya sudah menyuruhmu untuk tetap di rumah. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Jadi aku ikut dan membuat keributan. Kakak laki-laki. Apakah jiwaku hampir meninggalkan tubuhku? Hanya jiwaku yang tidak stabil. Aku akan membacakan beberapa mantra penyembuhan untukmu. Sebentar lagi selesai. Kau melakukan apa? Tante ketiga, apa-apaan tante ketiga? Dia temanku. Cepat minggir. Bunuh dia, aku, sebagai bidadari, aku mau makan apa? Aku sebenarnya tidak ingin mempermasalahkan ini denganmu. Tapi kau sengaja menyakiti temanku. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Jangan bersikap tidak sopan padaku. Wah wah wah. Xiao Yuan, Xiao Yuan, Xiao Yuan. Siapa yang membuatmu seperti ini? Orang gila itu. Dia tidak hanya ingin membunuh Huang Sihui. Kau ingin membantu kami menghabisinya. Tidak mungkin, dia bukan orang yang sembarangan membunuh orang tak berdosa. Kau harus percaya padaku. Aku dalam keadaan seperti ini, masih bisa membohongi kamu. Di mana dia, jika benar seperti yang kau katakan? Aku pasti akan memberimu penjelasan. Dia di tepi sungai. Aku akan membawamu ke sana. Kemana? Terus saja ke depan. Di depan tidak ada jalan lagi. Jauh sekali. Jauh sekali, hahaha. Xiaoyu kemana? Lalu dari mana semua hantu-hantu ini berasal? Mulai berpesta. Hahaha. Hahaha. Kepada orang. Jembatan Naihe. Tanganku kenapa tidak bisa kukendalikan? Pulang tidak bisa bertemu. Pedang sihir rahasia. Zhang Daolin berkata, kau meninggalkan aku, lalu kau menyelamatkan aku. Sekarang kau peduli padaku. Kau menghilang selama 10 tahun. Kenapa baru sekarang kau menyelamatkan aku? Karena merasa bersalah, aku. Apa aku? Aku tidak tahu apa yang lebih penting daripada keluarga. Maafkan aku.
Tuan Fang. Kau bicara apa? Maaf, maafkan aku. Sudah terlambat untuk mengatakannya. Aku tidak akan memaafkanmu. Zhang Daolin, apa yang kau lakukan? Maaf, maaf. Zhang Daolin, lepaskan aku. Zhang Daolin. Kau sebenarnya siapa? Sekarang bahkan satu serangannya pun tak bisa kau hadapi. Gouzi akan. Zhang Jing. Apakah kau melihat hantu itu? Ada apa? Ah, cepat katakan, aku tidak berdaya, aku tidak. Si Hui, dia. Si Hui kenapa? Dia ditebas orang gila itu sampai mati mengenaskan. Si Hui membunuh orang gila itu. Kita berdua pun tak akan mampu mengalahkannya sendirian. Lalu menurutmu bagaimana? Ini. Akan kubunuh kau. Balas nyawa temanku, ayo. Xiao Yuan menggantikannya. Sepertinya hanya sampai di sini saja. Kesempatan yang langka. Hari ini aku akan membunuhmu. Tunggu, Jenderal. Tidak boleh sampai terlewatkan. Segala sihir terlarang. Jenderal. Kenapa Jie tiba-tiba tidur? Zhao Jun. Zhao Jun, kau. Xiao Yuan, berhenti. Apa yang kau lakukan? Ada apa ini? Kenapa ada dua cermin? Siapa kau? Penjaga makam Sun adalah ayahnya. Aku telah membunuh orang baik. Jangan uji aku. Aku akan ikut denganmu. Aku masih punya telur matahari terbenam. Bagaimana? Aku akan melindungi nadimu untuk sementara waktu. Ayo kita cepat ke rumah sakit. Aku sudah lulus. Tidak bisa pergi. Kakak ipar ketiga. Kenapa? Aku adalah penjaga desa ini. Inilah takdirku. Penjaga desa. Bagaimana kau bisa menjadi penjaga desa? Jiwa dan ragamu kemana? Hilang. Hilang 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu. Bersama kota kecil Xiao Guo, mengejar 3 dewa mayat. Saat hendak melenyapkannya, justru diserang oleh 2 orang bertopeng. Dia terluka parah. Dia melindungi saya. Dengan mengalihkan perhatian 2 pencuri itu, dan di perbatasan dunia persilatan Gunung Xiaogu. Tetapi perencanaan manusia tak sebaik surga. 3 dewa mayat telah bersembunyi di desa. Saya terpaksa memutuskan 1 jiwa dan 1 garis keturunan saya. Untuk menjadi penjaga desa. Baru bisa melawan 3 dewa mayat. Aku telah berbuat adil pada dunia. Tapi hanya mengecewakan kalian, ibu dan anakku. Jangan bicara lagi, Dou Dou, kau akhirnya mau memanggilku ayah. Aku mati pun tenang. Ah, Tuan adalah Zhang Daoling, guru Taoisme. Nama saya Xiao Yuan, cucu Xiao Guozheng. Kau benar-benar Xiao Yuan. Dia memang keturunan Luban, Xiao Yuan. Seharusnya aku sudah curiga sejak lama kepada Liang Tianqi dan Mo Douxian. Hahaha. Meskipun kakek telah meninggal, masih ada jiwa yang tersembunyi. Menemukannya berarti menemukan strategi terakhir kitab Luban. Di mana roh kakek saya? Dibunuh tanpa peti mati, tanpa dosa. Negara bunga kayu manis. Pergi tanpa kembali.
Aroma dupa memanggil tamu. Di seberang gunung dan sungai, tanpa suka dan duka, ayah. Zhang Jing, maafkan aku. Karena kecerobohanku, Ayahanda Li meninggal. Ini bukan salahmu. Kakekmu dan ayahku sama-sama korban. Ada dua orang yang menyerang mereka. Siapa orang lainnya? Ini. Ini adalah warisan aliran. Ketika kepala Tianxi generasi sebelumnya meninggal, kekuatannya akan diwariskan kepada penerusnya. Jadi, kekuatanmu sekarang sudah mewarisi setengah dari kekuatan ayahmu. Waktu siang menyaksikan janda tanpa pengejaran. Bunga osmanthus berbuah tanpa kepulangan. Api sungai bergelombang-gelombang mendesak tamu. Semuanya tersebar di dunia persilatan, keliru dalam suka dan duka. Apa sebenarnya maksud puisi yang ditinggalkan ayahku? Menyaksikan jenazah saat tengah hari tanpa penunjuk, seharusnya mengacu pada urusan jenazah sebelum kita memasuki desa. Mari kita lihat apakah ada penanda kubur yang utuh. Lihat ini. Tidak ada apa-apa di sini. Kita harus menunggu sampai tepat tengah hari. Istirahat sebentar ya. Pujawan, bakar dupa, aroma kemenyan memanggil para tamu. Apa maksud dari kalimat terakhir? Masing-masing pergi ke dunia persilatan, kegembiraan dan kesedihan yang salah. Masing-masing pergi ke dunia persilatan, kegembiraan dan kesedihan yang salah. Jangan sampai kau membuat kita berdua berhadapan dengan sesajen ini. Satu tertawa, satu menangis. Aku, Lu Banmen, tidak akan mendesain cara memecahkan teka-teki yang membosankan seperti ini. Kata kuncinya pasti masih ada di kipas. Lalu bagaimana caranya? Seni memahami jalan kebenaran. Untuk kita, maju 18 langkah. Inilah jalannya. Ternyata, masing-masing pergi ke penjuru dunia tanpa suka dan duka. Ada pengorbanan, baru ada hasil. Kalau tidak, kita selamanya tidak akan menemukan tempat ini. Hei, Xiao Yuan, lihat, ini adalah awal dari akhir permainan. 7 bintang bertemu. Tampaknya hanya dengan memecahkan permainan catur ini, kita bisa menemukan jiwa yang tersisa semalam. Ini mudah, lihat saja caraku. Terlalu sulit. Jangan terburu-buru, tetap tenang dan jangan sombong. Lakukan dengan hati-hati dan mantap. Tunggu sebentar, aku punya ide. Ini. Ayo. Jenderal, bukankah ini berarti kita menang? Saat masuk tadi aku tidak melihat ini. Sepertinya kita telah memecahkan teka-teki catur ini, menyebabkan mekanisme rahasia ini aktif. Ini adalah papan nama leluhur keluarga Xiao. Li Xiaoran, mau beberapa? Hai. Lempengan nama tak boleh digeser. Kalau tidak, akan dihantui 100 hantu. Dan mati mendadak. Kekalahan sudah di depan mata. Tidak bisa menyerah begitu saja kan? Semua ini terjadi karenaku. Begitu juga dengan Lu Banjing. Dan kita... Zhongwu, jika kutukan ini harus ditanggung oleh seseorang, maka orang itu seharusnya aku. Xiang Yuan, keputusanku sudah bulat, tidak perlu banyak bicara. Mengapa tidak ada kutukan? Anakku, kau sudah dewasa. Kakek. Dong, dia bertanggung jawab. Bagus, generasi penerus di kelas 5-ku akhirnya muncul. Kakek. Aku sangat merindukanmu, waktuku tidak banyak lagi. Kata-kata berikut, harus kau ingat baik-baik. Kitab Luban adalah harta karun sekte kita. Saat itu, guru mewariskan buku ini kepadaku. Dengan pesan agar jangan sampai jatuh ke tangan orang yang berhati jahat.
Jika tidak, dunia akan kacau, dan makhluk hidup akan menderita. Pengkhianat aliran kami, Su Yanchang, sejak lahir memang berhati jahat. Saat aku berurusan dengan 30 batu dewa, dia memanfaatkan kesempatan itu dan mengkhianatiku. Aku berhasil menyembunyikan buku ini di tempat ini. Hanya murid yang berhati lurus yang bisa sampai ke sini. Pasti akan membalaskan dendammu. Tidak perlu, daripada memikul beban dendam. Lebih baik aku menyepi di pegunungan. Dan meneruskan aliran ini. Iya. Aku mengerti, tapi kakek akan pergi. Jaga dirimu baik-baik. Kakek. Apakah buku ini seperti yang diisukan? Semuanya ilmu hitam. Tergantung orangnya, penggunaan berbeda. Baiklah, aku akan melawannya, maka aku sarankan kau belajar. Jika memang seperti yang dikatakan kakekmu dan ayahku, musuh yang menyerang mereka dulu bukanlah orang sembarangan. Dengan kekuatan kita, melindungi diri saja sudah cukup sulit. Jika ingin membalaskan dendam, buku ini wajib kau pilih. Ini ilmu perpanjangan umur. Ini ilmu larangan. Xiao Yuan, Xiao Yuan, Xiao Yuan. Ada apa denganmu? Buku ini benar-benar sangat jahat. Lalu bagaimana? Kurasa sebaiknya begini. Kalian serahkan buku itu padaku. Kau siapa? Hahaha. Aku Chang Tiansheng, guru kalian. Chang Tiansheng adalah pembunuh kepala keluarga kelima. Baru tahu sekarang? Terlambat sekali. Hahaha, Chang Tiansheng, dia masih menunggu perintah Tuan kelima. Jangan terburu-buru menyerang. Kalau selama perkelahian buku itu rusak, kan tidak baik. Mau buku, mimpi siang bolong. Anak muda, jangan bicara terlalu cepat. Aku akan menunjukkan seseorang kepadamu, lebih tepatnya. Pasti hantu. Hahaha. Aduh. Xiao Yun Si Hui. Bagaimana aku tahu ini benar atau salah? Oh, kalau begitu aku akan membantumu memverifikasi. Berhenti. Apakah kau memilih dia atau buku itu? Kau harus memikirkannya baik-baik. Xiao Yuan, jangan berikan padanya. Jangan berikan padanya. Li Landong, percaya atau tidak, sekarang juga aku akan membuatnya hancur berkeping-keping. Lepaskan dia. Bukankah kau hanya ingin kalah? Kalau begitu, berikan saja padamu. Hahaha, ini dia. Xiao Yun, ingatlah. Ini adalah pelajaran pertama yang kuberikan padamu. Wanita hanya akan menjadi batu sandunganmu. Kuasai dunia. Halo, halo. Hahaha. Ayam Luban, akhirnya kudapatkan kau. Luban Ji milikku. Chang Tiansheng sangat kejam. Aku kejam? Kalianlah yang terlalu bodoh. Aku hanya sedikit menggunakan taktik. Lalu membiarkan hantu tiga mayat itu membuat kalian saling membunuh. Kalian sangat bodoh. Tidak pantas memiliki mesin Luban. Kau mengejar aku atau menyelamatkan dia? Kau harus memikirkannya dengan jelas. Hahaha. Xiao Yu, jangan pedulikan aku. Cepat kejar. Masih bengong ngapain? Sang Jin, cepat bantu. Jangan bergerak. Ini adalah paku 7 jiwa 3 pintu. Paku 7 jiwa 3 pintu hanya bisa dilepas dengan ilmu pertukangan Luban. Kalau begitu, cepat selamatkan dia. Ada apa ini? Jiwa masih terus menghilang. Cepat cari jalan. Dia tidak akan sanggup bertahan lama seperti ini. Xiang Yun. Jangan salahkan aku. Akulah yang telah menyusahkanmu. Si Hui. Aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Teknik latihan yang benar. Apa yang kau lakukan? Aku tidak peduli lagi. Xiao Yuan. Cepat berhenti.
Berhenti. Aku tidak peduli lagi mati atau hidup. Ayah. Tenanglah, ayah. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Dendam ini, aku tidak ingin membalasnya lagi. Xiao Yuan. Kau bicara omong kosong apa? Chang'e Tiansheng memang telah membunuh keluarga dekat kita. Demi membalas dendam, aku telah secara tidak langsung membunuh berapa banyak orang. Apakah kau takut? Ya, aku takut. Chang Tiansheng merebut strategi terburuk pasukan Luban. Sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Aku yang buta. Salah menilai orang. Jangan pergi, Zhang Jin. Xiao Yuan, dia bukan orang seperti itu. Xiao Yuan, cepat cegah Zhang Jin. Kau juga pergi. Xiao Yuan, biarkan aku pergi. Tidak terdengar? Ya, bintang sial. Aku telah menghabiskan separuh hidupku untuk menyelamatkanmu. Pergi. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan strategi licik Luban. Baru ada kesempatan untuk mengalahkan Cheng Leishen. Angin gugur di Gunung Gu, gerbang keinginan. Di dalam gerbang Lu, pegunungan menjadi senja, menuju kuil Suan untuk mencari Zhen Wu. Keahlian 10 tahun, sirna dalam sekejap. Aduh. Kali ini, berapa banyak lagi nyawa yang kau korbankan? Aku tahu kau tak bisa menyembunyikannya dariku. Aku bukan gadis bodoh itu. Pokoknya aku akan membalas dendam pada orang tua itu. Bersama-sama. Meskipun nyawaku melayang. Atau bahkan mati, aku juga akan membunuh orang tua brengsek itu. Bagaimana jalannya? Tikus, Xiao Tikus, akan membawa kita ke tempat Cao Lianseng. Seharusnya di dalam gunung ini. Tunggu dulu. Ada yang tidak beres. Ada apa? Itu kuil Tianchan. Seharusnya digunakan untuk memperlambat gerakan para biksu. Tidak menyangka malah digunakan sebagai jebakan oleh binatang itu. Untung saja, jika kita sembarangan masuk. Mungkin kita akan tewas seketika. Ada cara untuk mengatasinya, padamkan saja dengan api. Cao Tian Kao. Bagaimana kalian menguasainya? Dua contoh tanpa tulisan. HMPH, masih sedikit kemampuan, yang mulia. Hanya bergantung pada kalian berdua, semut kecil. Berani melawan saya? Bagaimana bisa sekuat ini? Benda yang tidak tahu diri, masih berani melawan? Aku, sudah berkorban berapa banyak selama ini? Kau tahu bagaimana aku bertahan selama ini? Menunduk di hadapan Suyan, wanita tua itu. Seperti anjing yang diperintah ke sana kemari. Aku menahan diri sampai hari ini, baru mencapai sepertiku sekarang. Sedangkan kalian berdua hanya mendapatkan warisan. Dengan apa haknya, mengapa aku yang berlatih selama lebih dari 30 tahun? Ayo bertarung. Chang Tiansheng berhati jahat. Suatu saat nanti akan menerima hukuman ilahi, hahaha. Nasibku kutakdirkan sendiri, bukan takdir langit. Langit menciptakan kutukan dalam takdirmu, tetapi pada akhirnya kau takkan luput dari takdir ilahi. Langit dan bumi tak berperasaan, memperlakukan semua makhluk seperti mainan anjing. Akulah jalan yang benar. Buddha menghalangi, kubunuh Buddha. Langit menghalangi, kuretakkan langit.
Zhang Tiansheng. Hari ini adalah hari kematianmu. Hari ini. Kau ingin melawan takdir? Sekarang kau tahu, kan, Xiao Yuan, bahkan surga pun tak bisa apa-apa padaku. Aku tak terkalahkan. Hahaha. Cari mati. Xiao Yun, cepat lakukan. Hei, jangan. Ini petir baru-baru ini. Xiao Yun, jangan terlalu banyak berpikir. Kembalikan tanganku. Aku tidak akan kalah. Aku lah yang tak terkalahkan. Maafkan aku, Su Hong. Aku tidak mendengarkanmu. Tapi aku malah semakin mencintaimu. Su Hong. Menjalankan semangat Luban. Pasti akan menerima hukuman sebagai budak yang tidak berguna. Meskipun mantra kali ini dapat menyelamatkanmu, tapi kau akan kehilangan semua ingatanmu. Tapi melupakan. Kenangan buruk bukanlah hal yang buruk. Saya Xiao Yuan. Yang akan mengantarmu ke desa Tuzai. Apa rencanamu selanjutnya, aku? Akan menjadi tukang kayu kecil. Bagaimana denganmu? Berkelana keliling dunia. Teruslah berlatih. Hei. Aku bicara padamu, kau masih berhutang padaku. Biaya pengobatan saja tidak cukup. Mau uang, aku memang tidak punya. Sudahlah. Sampai jumpa lagi. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihat Xiao Yan lagi. Ada yang mengatakan dia telah tewas dalam pertempuran itu. Ada juga yang mengatakan melihatnya di kota kecil bersama seorang gadis, menikmati keindahan alam. Benar atau tidaknya? Terserah kalian para pendengar untuk menilai. Ceritaku sudah selesai. Terima kasih semuanya. Entah kenapa, sedikit melankolis juga.